Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti biasa ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung yang sepertinya udah gak sabar mau cerita, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor juga terima kasih banyak. Semoga itu nanti dikembalikan kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat tentunya. Amin. Baik Bro Ayung, apa kabar? Dan terima kasih udah berkenan duduk di sini untuk nanti akan berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Gimana? Jadi Kabar baik ya? Pastinya cerita, ya, jadi okay. narasumber ceritanya. Padahal udah ratusan episode gitu. Ratusan episode. Tapi untuk hari ini jadi narasumber wis. Oke, ada cerita. Oh iya ya. Oke, sorry. Kemarin jadi pencerita, kalau sekarang jadi narasumber. Sekarang jadi narasumber, besoknya lagi jadi pencerita lagi. Gitu. Bro Ayung, ada cerita apa hari ini? Iya, pertama kabarnya baik, yang kedua ada cerita memang Mas Biru. Datang ke sini terus terang aja ada cerita. Pasti nebak namanya Pak Hasan. Iya, kok bisa tahu sih? Iya, kan udah cerita tadi. Udah cerita. Cuman dipotong ada masalah sedikit. Ada masalah sedikit. Kebelet kentut, takut masuk audio. Makanya cut dulu ini udah nggak tahan banget gitu ya. Oke. Baiklah, cerita dari Mas Hasan. Dia pria usia 40-an tahun. 40-an tahun dia mengisahkan sebuah kejadian. Kalau dinamakan horor ya horor banget buat saya, Mas. Nggak tahu buat jenengan. Tapi kalau kayaknya masuk ya monggo dibawakan di ngobrol. Gitu. Lanjut aja Bro Ayu. Iya. Jadi saat itu kan saya kan itu aslinya kan Purwokerto kata Mas Hasan. Terus istri orang Brebes. Ngerti lagi loh. Udah cerita. Oh iya betul. Sebagian kecil. Iya ya. Kesalahannya mungkin nggak tahu nih. Jadi begitu. Saya mantunya orang Brebes. Kalau dulu sempat 1-2 tahun saya itu sama istri tinggal di Purwokerto. Cuman gimana ya, wong istri biasa dekat sama orang tua, akhirnya tetap aja tiap hari, hampir mau tiap hari yang ngerengek gitu, minta ayo Mas pulang ke Brebes. Mas Hasan, Pak Hasan itu usianya 40 tahunan kan. Betul. Kan udah cerita dan istrinya orang Brebes. Kemudian karena memang kayak tadi ya dipikir-pikir iya juga. Kalau orang tua saya ya masih sehat dua-duanya lah. Kalau orang tua istri kan tinggal satu perempuan. Ya wis, daripada nanti ada apa-apa, nanti saya ketempuan. Disalahin gitu. Kalau ketungguan sama anak kan, apalagi perempuan lebih dekat sama ibu begitu ya. Akhirnya saya kabulin permintaannya istri dan kita pun tinggal di rumah mertua. Saya itu bukan orang yang saya percaya namanya mistik, hantu, belis itu ada semua Mas. Nah, tapi saya nggak pernah nyaksiin secara langsung. Untuk sedikit catatan Mas, catatan Hasan ya. Saya itu dulu bukan orang benar. Banyak kesalahan-kesalahan masa lalu yang saya perbuat. Tapi kalau saya salah, biasanya saya menurut pendapat saya buat diri saya sendiri. Saya nggak merusak orang lain, rusuhin orang lain enggak. Ya mendem apa? Ya kan yang rusak diri saya sendiri. Bahkan saya nggak, orang tua sekalipun nggak pernah tahu saya pernah bodol. Itu di luaran semua begitu kata Mas Hasan. Nah mungkin kejadian horor yang nanti Pak Uta ceritain itu ada hubungannya juga kali sama si tadi ya masa lalu saya yang seperti itu. Ya Mas monggo. Iya Mas, satu ketika kan saya namanya hobi ya, kerjaan, hobi sendiri. Hobi saya bal-balan Mas, main bola. Cukup susah kalau di Brebes. Saya nggak ngomongin maksudnya di sini tuh sepak bolanya kurang maju atau apa, tapi kalau di Purwokerto lebih cenderung lebih mudah di sana. Iya, mungkin komunitasnya juga deket-deket kali ya. Kalau di Brebes mungkin agak susah. Iya, itu kan dari ini deskripsinya, apa landscape-nya itu kan panjang. Mucuk-mucuk gitu. Gini semuanya. Nggak ada lapangan jadi. Lapangannya sedikit. Lapangannya sedikit. Ya begitulah. Akhirnya saya agak cukup sulit, tapi tetap aja di kampung istri saya pikir orang-orang kok nonton bola pada senang. Kenapa? Kalau misalnya nggak bikin lapangan aja. Kalau ngomong sama aparat setempat, kayaknya birokrasinya terlalu panjang. Udah birokrasinya panjang, belum tentu dikabulkan. Ada lahan sedikit. Saya ngomong sama mertua, saya kan mantu yang paling dieman katanya. Boleh bikin lapangan saya. Saya ngetuain sendiri, saya bikin klub seperti itulah. Terus wong namanya lagi seneng-senengnya
main bola, saya sparring kemana-mana, jadi tahu daerah macam-macam. Di daerah Brebes, ngomongnya Brebes, jadi banyak yang masih ada daerah yang klinik-klinik banget, ada yang maaf mas, ada yang tukang begini-begini, macam-macam lah di sana. Tapi suatu ketika saya itu bukan ketemu apa ya, wong kadang-kadang nggak kontrol. Ini kekuatan tubuh saya itu levelnya cuma segini, jangan dipaksain. Saya waktu itu mungkin maksa. Nah sebelum-belumnya itu kan saya udah cukup lama ya bikin lapangan segala macam. Itu ada mau setahun lah tinggal di Brebes, setahun kurang itu saya di sana udah dikenal jadi ya manajer sepak bola kampung begitu. Dan orang tua istri itu walaupun udah tua tapi nggak manula, masih awas, tapi dia punya kakak perempuan juga, hidupnya sendirian, rumahnya agak jauh, berbeda kampung tapi masih satu desa begitu ya, rumahnya agak jauh. Dia itu sama saya kayak nganggep putu nih, bener-bener nganggep cucu. Saya juga sebaliknya, dia kayak orang tua saya. Banyak saya hidup tuh seperti apa mbah, dikasih wejangan macam-macam. Kalau saya lagi ada masalah sama istri, nama itu kan kadang-kadang bengkerengan gitu, dia yang ngasih wejangan ke istri, ke saya, jadi saya nanti adem lagi. Jadi itu saya rutin seminggu berapa kali saya ke sana, bawa makanan-makanan jajanan kampung lah ke sana. Kalau meriang saya yang tandang ke puskesmas atau ke mana gitu, ke klinik seperti itu. Itu buat ini aja ya mas, awalannya aja. Nah sebentar sebelum kita setelah awalan nanti kan akan masuk ke inti cerita gitu. Tapi sebelum kita masuk, lo pernah nyadar nggak, pernah mikir nggak? Aku punya pikiran apa enggak gitu? Nggak tahu, enggak nanti dulu ada tapi dipakai atau enggak gitu ya mas. Iya betul, iya. Setiap episode kurang lebih sekitar setengah jam gitu. Kita udah berapa ratus episode gitu, udah 500 episode kan, kebayang kan berapa jam lamanya, mungkin 250 jam. Betul. Setiap episode kan gue selalu ngeliatin begini. Ini rasanya susah banget buat saat gue merem gini, terus ngelupain muka lu itu susah banget, tau gak sih? Itu nyampe masuk ke sini tuh. Betul. Kata orang-orang yang pernah mengenal diriku gitu ya, terutama kaum Hawa itu. Enggak bukan itunya. Oh, bukan karena durasi ngeliatinnya itu lama banget. Terlalu lama. Jadi makanya. kayak bocah-bocah itu lagi saya kecil misalnya, saya gampung bawang. Kelihatan bawang terus, ini bawang merah, sampai tidur kelihatannya bawang terus. Iya, ini sama kayak gini, ini setengah jam gitu kan, setiap episode dilihatin terus gitu. Ya ada variasi lah, jadi kan lihat ke sini, ngelihat ke sound system, penonton juga kan ribuan. Mungkin karena kebiasaan kali ya, kalau misalnya ada orang cerita, enaknya kan ngeliatin gitu. Nanti kalau nyuekin gini dikiranya lagi ngambek atau apa gitu. Oke, monggo Bro Ayung masuk ke inti cerita. Inti cerita, satu sore saya pulang benar-benar tergesa-gesa. Kalau klubnya saya ngomong klub ya karena udah ada kaos segala macam lah. Menang itu ke daerah Jati Bogor apa mana itu, Jati Bogor mana mas? Jati Bogor itu mana? Iya daerah Tegal Wetan sana. Katanya saya sparring sama sana, menang. Saya kan dua tim ya, jadi tim senior sama junior itu menang semua, saya puas. Tapi emang istri juga ngomong, Pak, makan, jangan lupa makan. Saking seneng euforia itu ya, saya lupa ya makan. Siang juga saya telat, sorenya boro-boro ngemil. Jadi tintang-tinting gitu semua. Nulis, yang lain manajer, mana ada manajer, saya udah pakai buku mas, kayak yang di seri A begitu. Ya halah, tapi ya tadi ya sesuatu yang direncanakan, disiapkan, hasilnya mungkin lebih baik. Saya mendapatkan itu, saya puas, dan katanya ada promosi nanti di Brebes, mau ada peningkatan, diajuin kemana begitu lah. Ya itu suatu harapan. Tapi pas saya pulang ke awak kok bisa lemes orang jelas mas, bener-bener lemes. Ini kalau misalnya lapar biasanya ada tandanya lemes, tapi ada gerakan keruk di perut begitu. Saya nggak ngerasain itu, lemes kayak orang mau ucul, kayak orang mau lepas. Apa saya kasarnya ngomong kayak orang mau mati, rasanya kayak gitu. Kok bisa begitu mas? Enggak, saya
kadang-kadang bisa ngelihat saya sendiri di luar begitu loh. Hmm. Walaupun saya duduk, kan waktu itu saya belum bubar sama anak-anak ya, masih di pos lah, dekat-dekat lapangan kan rumah saya ya jalan kaki dekat. Tapi anak-anak pada ceria, pada ngomong kayak gini, "Ini Mas nanti bikin kaosnya yang warnanya begini." Saya iya, tapi kayak perasaan bisa kok saya lihat badan saya sendiri. Nanti kayak balik lagi terus ngeliat anak-anak, malah ada yang negor, itu ada bapak-bapak yang lebih tua dari saya lah. Dia itu bagian yang antar-antar bocah lah pakai mobil baknya itu. Ya kan kayak kambing taruh di Iya, belakang. ditaruh di belakang. Itu, San, warasan. Gituin San, kamu Ditegur waras gitu. gitu kan. Bu, kayak balik katanya, pulang aja dulu. Yang kan. bilang siapa? Tadi yang Si bapak tadi. waktu saya pulang. Pas saya pulang ke rumah, istri masak, saya suruh makan males. Tapi pas ngelihat kesukaan saya, ada tempe goreng yang gede, terus sambal terasi. Tempenya istri. Tempenya istri. Tempe istri kan buat nanti. Oh. Tempe goreng. Goreng apa kukus? Goreng, Kalau goreng kan agak hitam coklatan. Iya Kalau betul, kukus kan gede-gede. putih-putih pucat gimana gitu. Iya, saya sukanya yang digoreng yang tebel-tebel yang gede. Tempe yang lebih tebel lebih enak menurut saya. Kemudian ada sambal terasi, terus pare yang jangan diapa-apain, jadi gelondongan dikukus. Itu dicampur rasanya luar biasa. Saya senang. Saya marahnya kayak apa disumpel itu saya adem. Maksudnya Mas, ya maksudnya lauknya itu saya adem. Istri tahu, apalagi kalau lauk kesukaan. Lauk kesukaan, kegemaran. Saya nehan gitu ya. Mungkin karena belum makan dari pagi siang lewat terus badan lagi kayak gini, makan sambal ora eling, nggak eling, tup makan enak begitu. Terus lewat maghrib baru mandi. Itu habis mandi, saya sholat aja udah perasaan kayak tadi siang. Jadi lemes. Kenapa sajadah kayak nggak napak begitu Mas? Nggak tahu. Terus alam ke katon kabeh. Maksudnya gimana? Bilang, ya itu bahasa hiperbolanya saya. Sebenarnya itu ya yang nggak pernah saya lihat sebelumnya di mata manusia. Sebagai saya gitu ya. Kok bisa anak pocongan, anak belis didis macam-macam itu kayak muter sepanjang sajadah saya begitu kayak di sini semuanya. Dan saya itu ada di tengah. Dan sebenarnya lagi sholat, saya lihat saya sendiri kayak dikerubutin tapi udah gak dicakar-cakar tok gitu. Mereka kayak ngeliatin begini ngeliatin saya. Saya kadang-kadang di situ, kadang-kadang berdiri lagi saya ngeliat sajadah. Kok rasanya begini ya, ngampul. Istri ikut sholat, istri makmum katanya. Sampai dia itu dehem. Jadi saya nggak ganti-ganti, udah Fatihah baca itu udah diem, nggak ngapa-ngapain, nggak sujud, nggak apa lama. Pas istri mungkin kasih kode keberapa kalinya saya baru, oh iya sujud itu sholat itu biasa lagi. Tapi di dalam pandangan saya itu tetap makhluk itu banyak banget dan semakin banyak. Akhirnya setelah sholat saya itu kan dikirannya istri salim begitu. Saya waktu itu belum punya anak. Mertua ikut sholat, enggak, dia itu sholat udah duduk, dia udah nggak kuat ini kan, bukan berdiri. Akhirnya setelah itu sholat selesai, istri udah bangun duluan, dia ke kamar. Kami punya kamar sembahyangan sendiri gitu ya. Saya bangun, yang namanya dengkul kayak nggak bisa ini, lemes banget, bener-bener terataian. Kok aku kayak gini ya Allah, aku kenapa? Aku wong sehat, tukang bal-balan gitu loh. Kok bisa begini? Makan enak ya udah tadi. Keringetan ya aku keringetan. Itu bisa perembetan, mau ke kamar, mau ngomong. Istri saya kan namanya Sri ya. Sri bantuin Mas, gak enak. Takutnya dia tahu kalau saya sakit. Jadi saya tetap berusaha sendiri. Ya Allah susah banget itu saya jalan bener-bener ngengsrek. Dan bukan di kaki tok, semua badan. Bahkan kayak manggul kepala sendiri aja kayaknya susah banget saking beratnya kepala gitu. Aku masa kesambat sih. Tapi dalam rangka kayak gitu berjalan menuju kamar, itu kan gak semuanya. Istri termasuk orang yang irit. Kalau enggak yang ditempatin buat duduk-duduk, enggak dinyalain lampu. Jadi lontrongan itu dari belakang kamar mandi kan, ruang sholat dekatnya kamar mandi yang gampang wudunya itu lumayan jauh lah Mas, berapa meter. Saya itu perambatan ini kelihatan semua seperti yang lagi waktu sholat, tapi pocong amburadul kabeh Mas. Ada yang bersih, ada yang kotor, sosok-sosok yang perempuan, tapi maaf ya bukan kayak sosok kunti, enggak, lebih kayak orang apa sih di film-film yang
udah digigit hidup lagi, namanya apa itu? Vampir, zombie. Zombie, kayak zombie, lebih tepatnya kayak zombie, tapi yang mirip Hancur-hancur kayak gitu betul mukanya. kayak pocong, mungkin sosok pocong doang, tapi yang lain itu bukan kayak Gandoro, enggak, tapi zombie itu banyak kan seperti itu. Itu eglek, kepalanya kayak gitu. Pocongnya mirip kayak gitu, eglek. Saya itu padahal ini kan tembok kayak nembus, bener-bener itu banyak kan itu semua, dan kagetnya kayak mau jatuh ketika saking lemasnya. Saya pegangan begini kayak pegangan lengannya zombie sih, kayak gitu Mas. Rasa gil-gilnya, terus dia seolah-olah kayak gitu jingkut, jangan dipegang kayak gitu. Saya tuh kayak minta tolong, tuh ada rontok-rontok begitu. Mau teriak mulutnya nggak bisa, benar-benar lemas. Akhirnya saya bisa sampai mencapai ruang tengah, itu di depan kamar kami ya. Itu ada TV, terus ada bangku satu, terus meja kecilnya kayak gini mungkin buat saya biasa nonton bola sendirian sambil ngerokok. Saya bisa mencapai tempat duduk itu, saya duduk begitu ya. Istri itu manggilin, "Mas, tadi suara siapa?" Dia di kamar kan. "Suara siapa?" "Sampai udah depan TV." Aku nggak bisa nyaut karena memang mulut itu susah banget ngomong, lemas. Iya, ngomong nggak ada suaranya, Bi. Akhirnya istri mungkin curiga, dia itu keluar. Dia keluar dari kamar, ngeliatin saya mungkin kepayahan. Jadi di penampakan istri katanya saya ambekannya susah. Ambasnya pucat juga mungkin Pucat. kali ya. Jadi napas itu kayak gitu. Akhirnya dia datang ke saya, "Mas, sampean kenapa? Ya Allah, dan ini pucat kabeh kayak gini." "Mak, ki Mas Primen, Mas Hasan Primen." Apa ya, pendengarannya nggak terlalu ya ora apa-apa, terus baik ngertinya lagi ngapa-ngapain. Umum bocah nom itu ora pengen, katanya begitu. Katanya ngirain lagi ngapa-ngapain. Aku diurusin sama istri saat itu ya, bener-bener istri sayang sama saya, bener-bener. Kadang-kadang marah-marah, ternyata pada saat saya nggak bisa ngapa-ngapain dia eman, telatan, "Mas, ambilin air." Terus sampean kenapa? Saya ngomongnya pelan tapi udah mulai kayak gini. Dia di bawah kontraksi kayak mau keluar air. Maksudnya mau boker. Akhirnya saya diantar istri itu, maaf ya, mencret sebanyak-banyaknya lah di situ. Udah gitu tambah lemes lagi kan. Maksudnya di kamar mandi ya? Iya, di kamar mandi, di pedang-pedang sama istri. "Mas, sampai jadi kayak gini, kayak orang stroke," katanya begitu. Aku orang ngerti, Bu, aku orang ngerti, tolong. Sampai cebok, saya paksa supaya bisa, katanya. Masa dijebokin istri. Iya. Ya akhirnya saya dipedang lagi, mau diantar ke kamar, gak mau. Saya gak karuan, saya ditaruh di depan TV aja, di tempat yang semula. Melihat keadaan saya yang seperti itu, istri improvisasi ya. Dia itu kalau misalnya diobatin, gak tahu ini penyakitnya apa. Ini dari tamaman, dari bal-balan dari mana? Tegal sana. Wah, jangan-jangan istri kan keluarganya masih percaya sama kayak gitu kan. Kesambet kewong. Mesti orang itu kesurupan. Kesambet apa sih? Tempelan ya? Didulek. Akhirnya manggil kawannya, itu manggil kawannya. Tapi dia keluar sebentar, kayaknya pinjam teleponnya samping atau apa yang tahu nomornya itu. Gak lama ada ya seseorang yang saya juga kenal tapi kan nggak akrab gitu ya, masuk ke rumah. "Assalamualaikum." Orangnya agak tinggi gitu, duduk. "Assalamualaikum." "Kenapa Mas Hasan?" Katanya. "Kenapa Mas Hasan?" Kayak gitu doang, nggak bisa jawab. Terus diperiksa sama dia. Nggak apa-apa gimana, saya mau marah gitu. Nggak apa-apa gimana, saya udah kepayahan begini. Pas dia udah datang, "Ini dari mana Mbak?" "Habis main bola," katanya. "Habis main bola pulang-pulang begini." Ya wis, diurutin sama dia, cuman kakinya tangannya gini. Sampean kayak kena angin itu sih, kena angin jahat. Angin menduduk apa kayak gitu, katanya. "Iya, tapi dan saya panggilnya Dad, si Hasan ngomongnya gitu. Akhirnya dia mintain tolong ya Ustaz aja wis ya. Aku ngelihat begini, sosok begini, loken, malah dia yang kaget loh. "Ini di mana?" "Ini saya masih ngelihat banyak," katanya kayak gitu. Saya sebenarnya takut banget, kata Mas Hasan. Tapi keadaan saya yang lebih menakutkan, karena saya mikir kalau saya mati, nah kayak sing makani siapa gitu loh. Istri yang makanin siapa, orang tua gimana. Saya ketakutannya seperti itu, Mas Ayu. Akhirnya sama tadi ya, Mas tadi namanya siapa wis, Junet wis, gampangannya gitu. Mas Junet ngomong, "Mas, sampean ngambil napas bisa panjang bisa enggak?"
itu mentok susah lagi, dikerokin sama dia, dipijit-pijitin itu rada mendingan. Ini kenapa ya, dia diam sebentar, sampean pernah ngelakuin apa dulu? Saya nggak jawab, ada istri, saya kan nggak pernah tak omongin masalah ini saya seperti apa, saya cuma diam. Oh ya wis, kata Mas Junid begitu. Mas jangan kaget ya, tapi saya bantu, saya temenin semampu saya, maksudnya sampai saya kan punya anak istri, saya harus pulang. Nanti kalau saya pulang jenengan tanggung sendiri ya, tapi ingat jangan sampai tidur, apapun yang terjadi jangan sampai tidur. Kalau tidur jenengan angel, katanya begitu. Nah saya ditemenin tadi Mas Junid, istri itu nggak pernah tidur sore, bisa nyampe saya tidur aja dia masih melek nonton TV keluar gitu ya dari kamar. Itu masih ada tamu yang namanya Junid tadi, bisa-bisanya loh laki-laki lagi sakit begitu kok tidur enak-enakan ngoropi, kayak bukan semestinya ini terjadi. Mertuanya biasanya cerengkeng minta diantarin kencing atau apa, enggak sama tidur sekali. aja punya Tidur semuanya. aja, saya cuma berdua. Nah itu sekitar Mas Junid itu ada setengah jam di sana. Saya mulai parahnya begini. Yang namanya nafas itu cuman segini, nggak bisa kemana-mana, jadi rasanya naik ke sini kayak orang mau dicabut begini. Sebentar lagi saya ditabokin terus sama Mas Junid, jangan tidur, sampean lolos, jangan tidur, merem kayak orang toksinnya ular kobra apa itu gitu, model kayak gitu, neurotoksin apa ya, merem lewat kayak gitu. Sakitnya luar biasa, kayak dikletek dari ujung sini ya, ujung jempol sampai di atas, sampai ke tenggorokan. Saya bilang Allah, bisa-bisanya gitu ya, suaranya cuman kayak gitu. Tapi saat kayak lagi sakit juga di sana itu enggak itu makhluk itu semakin deket. Sampean ngomong sama Mas Junid apa? Saya ngomong dan Junid tahu. Paling semingkir kabeh, jangan diribetin. Kalau waktunya ya waktunya, kalau enggak ya kalian jangan ribetin, ngomongnya kayak gitu. Saya itu ngalamin sakit begitu 7 hitungan datang lagi, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 munjuk, sakit begitu sesek gak bisa nafas. Oh nanti setelah itu turun lagi mendingan 7 hitungan kayak gitu terus. Dan setiap sejam sekali saya ke belakang itu merembet, mencret. Kadang-kadang sampai senderan di WC itu pun 1 jam atau setengah jam saya ngalamin yang 7 hitungan. Nyawa mau dicabut. Itu Mas Junid masih di situ? Mas Junid itu masih di situ sampai jam 11. Jam 11 dia harus pulang, tapi dia bilang walaupun saya di rumah saya mantau. Jenengan hidupin TV pakai pokoknya yang keras, jangan ada sampai pakai tidur. CCTV gitu ya? Ada CCTV orang pinter mah ada jadi. Ya kayak gitu ya Mas. Sampean kondisinya waktu itu ada perasaan marah atau enggak, adanya saya sedih. Saya sedihnya jangan-jangan saya mati. Kalau nanti saya mati, istri sedihnya kayak apa? Orang tua saya yang di Purwokerto nggak tahu saya sakit, tiba-tiba lewat. Istri tahu-taunya Mas belakangan lagi hamil, saya ngertinya. Itu ya calon anak saya nggak setelah sembuh. Iya, berarti nggak malam itu Mas nggak mati kan? Ya, ini kan kalau cerita. mati kan nggak cerita. Iya. Ya juga, kenapa nggak pikiran tuh? Akhirnya apa? Saya itu pada saat jam 12 tank itu ada jam dinding ya di depan kamar, di atas kamar kami gitu ya. Saya ngeliatnya ke arah kanan. Ke sana kan itu? Ke sana. Ya kan begini. Itu ada kan? jam dinding. Oh iya. Kan begini depan TV. Udah di sini benar-benar kejang begini. Tapi saat lagi mau ngantuk orang bisa ditahan. Ngantuk lewat kayak gitu. Sosok kuat tenaga, benar-benar kuat. Ini udah mau kontraksi lagi, mau keluar. Itu tak bisa-bisa ini lihat jam berapa, jam 12 persis. Pas saya balik lagi ke arah depan ke TV itu aneh, itu kan gambarnya kayak ulasan-ulasan sepak bola yang jam-jam malam highlight itu ya, gitu highlight. Bisa gambarnya buyut di dalamnya, yang awal tak ceritain kakaknya mertua. Oh iya. Kakaknya mertua, gambarnya buyut. Yang sendirian itu. Yang sendirian itu ngomongnya sing ikhlas, sing sabar, sing ikhlas. Ngomongnya kayak gitu terus. Dan dia itu sehat walafiat di sana. Di TV Mas kalau Simal. Ya mungkin bukan di dalam boxnya TV, tapi di TV-an situ. Iya, main filmnya itu. Iya, main filmnya itu. Gambar yang lain nggak ada. Saya lihat lagi masih ada. Tapi yang namanya belis-belis di situ, yang enggang pola, pada rontok gitu.
kayak zombie primen dong, jalannya aja begini. Mereka itu mendekat tapi nggak nyampe-nyampe, tapi makin dekat semuanya. Kalau pocong-pocong itu kayak selingan daripada mereka lah. Dan saat itu saya pikir pocong itu nggak serem nggak apa, karena dia tuh diam. Iya. Kalau yang lain kan bener-bener kayak mereka sekarang dia tak kayak gitu. Saya makin parah itu. Ini jangan terlalu lama ya Mas. Intinya kayak gitu terus yang saya rasain. Saya takut saya nyampe hilang, adanya saya takut mati. Bukan takut mati nanti di sananya gimana, dosa saya gimana. Nah, yang jelas takut nanti istri saya gimana. Iya, nanti dikawin lagi gitu kan, sayang. Ya seperti itu. Orang tua saya gimana. Terus saya dulu punya masalah yang buruk, di situ kayak digelar semua, minum apa aja dulu. Yang kayak gambarnya buyut, nanti gambarnya dulu masa lalu saya kayak gitu terus. Itu berlangsung sampai jam subuh pagi. Berarti bayangin aja Mas, tiap hitungan 1, 2 per detik, ya kayak detik lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umat lagi naik lagi. Umat lagi. Nanti berangsur-angsur sakitnya hilang, dihitungan ke 1, 2, 3, 4, turun kayak gitu lagi terus. Akhirnya itu jedanya makin berkurang ketika azan subuh. Ketika azan subuh saya dengar azan yang saya nggak nyalain istri, tapi saat itu saya TV itu full kencang, mertua itu kupingnya primen. Masa nggak dengar, TV itu full, tetangga saya ada, nggak ada yang dengar belas. Istri saya kamarnya ada di samping, nggak dengar. Itu azan subuh, saya kok tak hitung makin lama, jedanya makin lama. Itu terus makin pagi, makin jam 5 itu mulai setengah jam, mulai sejam durasinya begitu. Saya urip kita kayak gitu. Saya ngomong sendiri kalau gini saya hidup kayaknya. Terus mari sembuh. Ngantuknya aja mendingan. Itu perngasa Mas Junid itu ngomong pada saat saya itu habis dari WC dan ada tenaganya sedikit lah. Alhamdulillah. Gitu, tapi di mana orangnya? Alhamdulillah saat terlewati, saat ngomongnya kayak gitu. Alhamdulillah terlewati. Pas udah jam 5:30 pintu ada yang ngetok di depan. Tok. Siapa maning ya? Saya aja masih sakit, masih nyari nafas supaya dapat kayak gitu ya, dapat lagi. Pokoknya saya tahlil lah, la ilaha illallah terus kayak saya baca. Terus Bu, saya ngomong kayak gitu sama istri saya. Itu baru dengar, Bu, ada tamu di luar. Siapa? Sampai lagi apa? Ngomong ke saya sampai lagi apa? Saya posisi kan lagi dan baju udah saya buka semua dengan celana pendek, katanya begitu kata Mas Hasan. Sampai lagi apa Pak? Sampai udah sembuh. Dia baru ingat suaminya itu lagi sakit. Mas Junitnya mana? Ini udah habis subuh, ngomong aja susah banget. Anak tamu. Tamu siapa ya pagi-pagi? Jalan istri kan ke depan, pas dibuka ternyata itu ada perempuan muda, tetangganya Mbak Buyut kakaknya itu. Agak kencang ngomongnya nanti. Iya. Nggak masuk. Tetangganya Mbak Buyut, tetangganya Mbak Buyut yang awal diceritakan, kakaknya mertua berarti ya, itu datang ke situ, tetangganya perempuan itu. Cantik. Enggak dibilangin cantik enggak, tapi perempuan banyak kan cantik. Yang enggak cantik banyak gitu. Tapi kebanyakan cantik. Kebanyakan cantik. Terus datang, Mas, lagi muda kayak gitu, lagi kan langsung terusul. Dia itu kayak lagi gimana sih ya, kikuk panik. Jadi nggak nungguin di depan, buka pintu kayak istri aja di belakangnya pintu, cuma nggak kepelet doang. Di wonge, assalamualaikum. Hasan. Pas masuk ke ruang tengah itu kan memang duduk celana pendek. Lagi muda, tanggung, ngomongnya kayak gitu, tanggung. Meluo gitu. Enggak sih. Saya bisa ngomong, apa yuk? Ngomongnya kayak gitu. Iya ada apa? Mbak Buyut meninggal, nembelos. Mbak Buyut meninggal, jadi kakaknya mertua meninggal yang saya sayang kayak orang tua sendiri. Jadi seolah-olah saya itu ngerasain sakaratul mautnya itu. Mbak Buyutnya begitu. Sebentar mulai. Seolah-olah merasakan sakaratul mautnya. Memang iya, seolah-olah merasakan sakaratul mautnya Mbak Buyut, kakaknya mertua. Memang kemarin saya terakhir ketemu sama Simbah, kata Mas Hasan itu Simbah memang lagi sakitnya nafas kayak pan ucul, kayak mau lepas, tapi ya wis waras. Dan kalau misalnya tahu sakit pasti saya mendingan tidur di sana nungguin gitu loh. Tapi saat itu saya udah masa kritis saya udah lewat dan saya bisa menguasai, saya udah melek gitu ya. Terus ini kan jedanya mulai panjang rasa sakitnya,
ngeleteknya udah mulai dicabut, udah mulai kendur, kok datang orang Ngabarin. buyut meninggal. Istri saya nangisnya langsung, ya gitu, buka mamanya sendiri. Wah ninggal mak, wah ninggal tangi. Siapa sing ninggal? Wah nangis lagi. Rame di situ. Yo Sanda termana? Saya aja nggak bisa apa-apa. Gitu, nggak bisa apa-apa. Terus baru ini langsung pamit. Mau ngurusin di sana. Mau pengumuman. Berarti belum diumumin. Kalau diumumin kan dengar di masjid gitu ya. Itu langsung mereka tadi ibu-ibu itu tadi pulang. Hasannya ditemuin sama istrinya. Pak, sampean sebenarnya lagi apa sih? Kamu nggak tahu saya begini, saya mau mati, kamu nggak tahu? Nggak tahu, saya timbang tidur, dia tidur nggak kerasa. Itu cerita kisah Mas Hasan. Mungkin buat saya itu, saya ngerasain sakaratul mautnya Mbah mungkin ya, tapi saya juga kayak ditebus dosa masa lalu saya. Soalnya penalarannya begitu, soalnya gambar di TV-nya begitu. Itu aja sih. Iya. Baik Bro Ayung. Sih. Baik Bro Ayung. Man berusaha nggak ngerti ya, intinya nggak ngerti ya, apa yang terjadi waktu itu gitu. Mas Hasan sendiri yang ngalamin juga bingung. Hanya prediksi aja atau spekulasinya mungkin seperti itu gitu ya. Oke, baik Bro Ayung, terima kasih. Mas Hasan juga terima kasih banyak. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kisah ini. Kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Baik. Terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan semuanya juga terima kasih di rumah. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.